mendengarkan keterangan dari ahli hukum pidana dalam sidang kasus Sambo dengan seorang ahli yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tadi untuk meringankan kedua terdakwa Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo, di mana ahli hukum pidana Elwi Daniel dalam keterangannya di persidangan menyebut bahwa jika ada kesalahpahaman interpretasi antara orang yang menggerakkan dengan orang yang digerakkan. Contoh kasus yang diajukan oleh kuasa hukum Putri Chandrawati yakni pada kalimat hajar. Saudara ahli, kalau dalam konteks whitlogging tadi, bagaimana jika ada kesalahpahaman atau misinterpretasi dari orang yang menggerakkan dengan orang yang digerakkan, atau orang yang dalam konteks lain misalnya ada pelaku material, ada aktor intelektual. Antara aktor intelektual ngomongnya A, tapi pelaku material menafsirkannya B. Bagaimana jika ada misinterpretasi atau kesalahpahaman? Siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, dalam konteks ilustrasi seperti itu, ya, itu kan ada ketentuan pasal 55 ayat 2 KUHP, bahwa orang yang menggerakkan hanya bertanggung jawab sebatas apa yang dia gerakkan beserta akibat dari apa yang dia gerakkan. Nah, yang bertanggung jawab sepenuhnya kalau seandainya orang yang digerakkan itu melakukan suatu perbuatan melebihi dari apa yang digerakkan atau yang dianjurkan, maka dialah yang bertanggung jawab. Bukan yang menggerakkan yang bertanggung jawab, tapi adalah yang digerakkan itu. Oke. Ini saya berikan satu ilustrasi terkait dengan hal ini. Orang yang menggerakkan mengatakan, contohnya ya, hajar. Tapi orang yang digerakkan kemudian melakukan penembakan. Bahkan bukan hanya penembakan, tapi penembakan berulang kali yang menyebabkan kematian. Dalam konteks ilustrasi ini, sejauh mana pertanggungjawaban penembak dan sejauh mana pertanggungjawaban pidana orang yang mengatakan hajar tadi? Kalau ilustrasinya seperti itu, maka menurut pendapat saya yang harus didudukkan terlebih dahulu adalah pemahaman terhadap kata hajar itu. Apa yang disebut dengan hajar itu? Ya, apakah hajar itu dipukul, ditembak, atau dianiaya atau bagaimana gitu. Nah, tentu hal ini harus diminta penjelasan kepada ahli bahasa tentang apa yang disebut dengan kata hajar itu. Mungkin biasanya di tengah masyarakat atau di institusi-institusi tertentu ada apa yang dipahami sebagai istilah kata hajar itu. Maka apa yang dipahami itulah yang saya kira bisa digunakan sebagai pedoman untuk menentukan pengertian dari hajar tersebut.